makmuan kuat. Tapi antum tahu nggak pernah manggil ini wahai rakyatku. Nggak pernah. Nggak pernah Rasulullah ini. Aku adalah pemimpin kalian. Nggak pernah. Tapi Rasulullah bagaimana? Ya antum ashabi. Kalian ini saudaraku. Kalian ini adalah apa? Teman-temanku. Kalau teman makanya, kalian itu CS. Se-CS Rasulullah nggak pernah ngata-ngatain tuding-tuding begini kepada sahabatnya. Indahnya nggak Rasulullah. Antum bisa bayangkan bagaimana interaksi dengan Rasulullah, indah sekali. Rasulullah itu bahkan pernah dimaki oleh seorang wanita, beliau sabar. Le antum bukan dimaki wanita, diselisih diskusi sama temennya, emosi. Loh enggak ya enggak? Ini diakui saja, kita ini temperatur ke teman kita, ke saudara kita temperatur. Ini suatu ketika Rasulullah itu jalan kaki. Tatkala jalan kaki, di situ ada wanita, wanitanya itu ngegrutu. Ngegrutunya di bagian, ya Allah, ini anakku nggak salah apa-apa. Pada saat itu sang wanita ini telah kehilangan anaknya. Tatkala kehilangan anaknya, beliau kontrolnya kurang. Bagi kita wajar saja, Rasulullah, bukannya Rasulullah, ya Allah, anakku ini nggak dosa, sampai tersingkap auratnya wanita tersebut. Kemudian Rasulullah lewat belakangnya, wahai saudariku, ittaqillah fasbir. Bahasanya lembut sekali. Wahai saudaraku, takwalah kepada Allah, sabarlah. Apa jawaban wanita? Enak aja kamu nyuruh aku sabar, kamu nggak pengikut melahirkan, kamu itu siapa? Kemudian Rasulullah terdiam. Ini kalau antum jadi pemimpin dunia, ngomongnya apa ini? Kok niku gak kena diuntung, kan begitu kan? Nah ini kalau kita ini, kamu tahu nggak aneh ini siapa? Oh iya kan? Enggak gitu Rasulullah. Oh ya sudah. Dimaki-maki seorang wanita rakyat biasa, beliau langsung pergi. Kemudian apa? Sahabat yang lain gerem dong. Nah, ini kalau guru antum dimarahin orang lain, antum pasti gerem juga. Ini Rasul antum digitukan. Ngawur kamu itu. Wah, ini bahasa orang Malang, bukan bahasa kita ya. Ini bahasa saya aja selaku orang Malang. Bilang, ngawur ente ini. Kenapa? Itu tadi Rasulullah. Wah, ente nggak ngomong kalau Rasulullah. Gitu. Kemudian apa? Kemudian wanita itu menenangkan diri. Kemudian apa? Kemudian beliau itu menghampiri rumahnya. Diterangkan, dinyampe di rumahnya, tidak ada pengawal di rumah Rasulullah. Lah ini kalau presidennya ada pas pampresnya. Di rumah Rasulullah tidak ada. Pemimpin dunia nggak ada ini. Kemudian masuk, Assalamualaikum ya Rasulullah, mohon maaf, aku tadi tidak tahu kalau engkau yang menegurku. Jawabannya indah sekali kan? Sudah mengkondisikan tenang. Kemudian apa? Aku sesungguhnya sekarang sudah sabar. Apa kata Rasulullah? Jawabannya indah sekali di kitab Riyadhus Shalihin. Hadis saya lupa nomornya, kurang lebih di bab sabar lah tentunya. As-sabru indama sadamatil ula. Ini tamparan keras bagi kita. Sabar itu posisinya bukan pas gondok-gondokan, nanti minta maaf, lain cerita. Saya ini ketua begini, ada berantem pinggir jalan, nanti minta maaf. Ini versi terakhirnya kan biasanya begitu ya. Saya minta maaf, saya khilaf. Tidak begitu. Ternyata apa? As-sabru indama sadamatil ula. Sabar itu ya pas kejadian. Kalau kalian dimaki teman kalian, Anda mampu menelan kemarahan Anda. Menelan kata-katanya. Ini ya, ini ada kopi. Kalau saya, mohon maaf, saya minum. Anda bisa melihat kopi itu yang sudah masuk di perut saya? Itu namanya di dalam hadis ghaido. Ghaido itu menelan. Barang siapa yang mampu menelan kemarahannya, tapi dia mampu dan layak untuk marah. Contoh, yang antum marah itu karyawan antum, anak buah antum. Tapi antum marah, mampu menelan kemarahannya, itu antum kategorinya sabar. Dan itu perintah Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan terhadap wanita, as-sabru indama sadamatil ula. Sabar itu ya kayak saiki Mbak Yu. Sabar itu pas kejadian tadi, pas anak Anda meninggal, Anda enggak brutal. Begitu juga Anda pas diskusi, selisih paham biasa saja. Karena Anda itu lahir dari rahim yang beda. Anda itu lahir dari rahim yang beda, dari wanita yang beda. Orang sing sak rahim gegeran sering toh? Antum dengan saudara kandung gegeran sering apa enggak?
Iya, biasa saja. Apalagi beda rahim. Ya yang sabar, woles bro, jari wong Malang. Woles saja, slow gitu ya. Nah, makanya dikatakan di sini Rasulullah itu bagaimana interaksinya, padahal beliau kafabel untuk marah, tapi beliau tidak marah. Beliau itu dihinakan juga tidak marah. As-sabru indama sodamatil ula. Ada sosok wanita, yang wanita itu zikirnya, omongannya setiap hari, tidak ada yang tidak menghina Rasulullah. Muhammad gila, Muhammad ini begitu, dikata-katain begitu. Tapi apa? Rasulullah itu membalesnya orang tersebut. Rasulullah terhadap wanita itu, sahabat itu udah gerem sama wanita ini. Ini kalau kamu nggak disayang Rasulullah, udah aku sikat aja, kata orang Malang begitu mungkin ya. Ini dia apa? Disuapin setiap hari, disuapin setiap hari. Sampai suatu ketika Rasulullah meninggal, apa yang terjadi? Sahabat yang lain ini ingin meneruskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu loh. Cintanya sahabat terhadap Rasulullah. Bagaimana? Rasulullah ngelakuin apa? Ditiru. Guru antum ngelakuin apa yang bagus ya, tidak bertolak belakang dengan syariat, antum tiru. Ngomongnya lembut, ikutin lembut. Kalau guru antum sedekah, ikutin sedekah. Jangan dikit-dikit, wah, guru itu dicari aja keburukannya. Guru antum juga manusia. Bahkan Imam Nawawi itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau itu memiliki amalan. Setiap harinya, dulu waktu bukan kuliah ya zaman dulu, waktu belajar seharinya itu 12 kitab. Beliau 12 pelajaran yang berbeda. Mungkin sekarang fikih, nanti hadis, nanti apa, 12 kali. Itu beda guru. Kalau sekarang enak antum kuliah, didatengin oleh gurunya di kelas yang sama. Oh enak gurunya telah dikit, antum marah dan lain sebagainya. Enggak. Zaman dulu beliau yang datang. Tahu antum amalannya Imam Nawawi, beliau itu senantiasa sebelum mendatangi gurunya, beliau itu ngambil uang, bersedekah. Apa niatnya? Beliau itu tawassul. Ya Allah, aku bersedekah, aku ingin apa balasan dari sedekah ini? Engkau tutupi sesuatu yang aku nggak suka dari guruku. Indah sekali ini ya. Gurunya begitu, saking mulianya Imam Nawawi itu terhadap gurunya, begitu ditutupin. Antum tahu kalau ada ulama-ulama yang datang zaman dahulu dengan zaman sekarang. Zaman sekarang itu ada ulama, ada habaib datang. Apa yang antum minta? Selfie beb, selfie yai. Itu zaman sekarang, zaman dulu, Masya Allah. Dicium tangannya kanan, dicium tangannya yang atas dengan bawah. Ini ada maknanya. Ini ada maknanya. Apa cium yang atas? Ini namanya ta'ziman. Memuliakan seorang guru itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Antum kalau dikatakan apa yang tidak diajarkan Rasulullah itu bid'ah, keliru. Banyak sahabat melakukan yang tidak diajarkan Rasulullah. Loh iya, antum jangan begitu. Contoh, Rasulullah enak-enak sholat ini. Tiba-tiba selesai sholat Rasulullah berdiri. Rasulullah berdiri, bilang begini. Tapi tadi setelah takbiratul ihram, tapi ada yang membaca kabira walhamdulillahi katsira. Ini antum habis takbiratul ihram mau coba ini. Allahumma ba'id. Allahumma ba'id diajarin Rasulullah. Kabira itu siapa? Enggak ada yang ngajarin. Berarti antum bid'ah dong kalau definisinya ini. Apa yang tidak diajarkan Rasulullah bid'ah, seenak saja. Ini pasti yang bikin kaidah ini enggak mondok. Karena apa? Ya ilmunya mungkin YouTube aja itu. Kalau mondok tahu ada qawaidul kubra, ada dibaca. Enak, orang ahli ilmi itu nggak menyalahkan yang lain kok. Disalahkan aja nggak baper. Oh santai. Oh berarti kapabilitas antum di sini kita tahu santai saja. Dimusuhin orang itu biasa saja. Jangankan kelasnya antum, kelasnya Rasulullah ya dimusuhin sama orang. Kelasnya nabi-nabi dimusuhin. Kelasnya Wali Songo di sini juga dimusuhin. Siapa kita kok berharap nggak dimusuhin oleh umatnya, sesama kita? Ya santai saja kalau dimusuhin. Nah begitu ya. Kembali kepada Imam Nawawi. Imam Nawawi tadi itu saking cintanya. Bagaimana ta'zim beliau? Itu begini. Ini tidak diajarkan Rasulullah. Tapi kembali tadi sahabat itu melakukan sesuatu tidak diajarkan Rasulullah juga ada. Ternyata apa? Salah satu sahabat itu pas sholat, yang lain itu baca Allahumma ba'id, yang satunya baca kabiro. Lah setelah baca kabiro, kemudian Rasulullah bilang gini, siapa tadi di antara kalian habis takbiratul ihram ada yang baca kabiro, nggak baca Allahumma ba'id?
Ini tertunduk semua. Wah, kok tahu ya Rasulullah? Kemudian apa? Ngacung. Saya ya Rasulullah, takut ini. Apa jawabannya? Bahasa kita, ente bid'ah gitu kan. Itu Rasulullah enggak bilang gitu. Ente enggak ku ajarin kok ngapain ngomong gitu. Itu kan kalau kita otoritas. Bukan hak ente, ngapain ente ngada-ngadain. Loh gitu loh. Tapi Rasulullah sabar, enggak begitu. Ana ata'ajab, aku takjub. Tatkala tadi setelah ada yang takbiratul ihram baca kabiro, yaftahu abwabas sama. Allah membukakan pintu langit, kemudian digerojokkan rahmatnya Allah di situ. Loh itu loh. Jadi enggak semua apa yang diajarkan Rasulullah itu bid'ah. Yang tidak diajarkan boleh antum lakukan asal tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ada sebuah kitab, antum tahu di muhaddis itu ada 6 ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Antum tahu Imam Bukhari dengan Imam Muslim, Imam Bukhari itu gurunya, Imam Muslim ini adalah santrinya. Antum tahu seandainya aku boleh mencium kakinya guruku Imam Bukhari, Imam Muslim berkata semacam itu. Maknanya ta'zim betul, ini apakah diajarkan Rasulullah? Enggak. Makanya antum kalau enggak paham jangan membid'ahkan temannya. Ada orang cium tangan, wah apa itu lebay ente. Jangan begitu. Ta'zim terhadap guru itu luar biasa. Cium ini namanya ta'ziman. Yang ini tabarrukan. Nyari berkahnya. Berkah milik Allah tapi dititipkan kepada hamba-hambanya Allah yang senantiasa bermunajat kepada Allah. Kira-kira kiai antum di luar sana sama antum akan didungoni. Antum ngitung duit rajin paling ya. Podo lah aku ya, ngitung duit gak keliru ini. Tapi lek doa, kita ini kalau nggak diminta guru aja, contoh gini. Ini kita begini ya teman-teman, untuk meningkatkan kualitas diri kita, ayo ada waktu yang sangat mustajab, namanya waktunya sahar. Sahar itu kurang lebih 15 menit sebelum adzan. Maka antum setelah qiyamul lail 15 menit sebelumnya, jangan ada yang kemana-mana, tunggu adzan. Di atas sajadah, antum minta kepada Allah, tidak ada hijab dari antum. Baru antum mau. Antum kira-kira itu karena Allah atau karena apa? Gak yakin antum anak karena Allah. Antum itu haddun nafsi, itu tendensius. Tendensiusnya begini, jika antum gak ada masalah, barangkali antum sulit untuk begini kepada Allah. Antum begini karena Allah, karena masalah antum kan. Antum punya masalah, Allah antum suruh nyelesain, gitu gak? Oh mantuk-mantuk kafe berarti. Nah, maknanya bukan itu. Jadi yang diminta ini kalau antum itu Allah memberi kesempatan antum. Ayo begini. Kira-kira tadi antum memuliakan guru. Jangan dibid'ahin teman itu. Kalau nggak paham ilmunya, jangan dikit-dikit selisih paham. Jangan sampai antum hadir di majelis ta'lim Ustadz Fulan menjadikan antum benci dengan majelis ta'lim lain. Saya nggak ridho kalau antum hadir di sini tapi antum memusuhi majelis taklim yang lain. Enggak. Apalagi antum dikompor-komporin sama oknumnya. Kalau majelis taklim kita itu ahli ilmi, yang lain itu hanya kulit-kulitnya saja. Jangan begitu.